Piala Asia 2024 Qatar. Oke. Jadi tahun ini 2024 Piala Asia akhirnya dimulai lagi diselenggarakan di Qatar. Qatar sebagai tuan rumah dan Indonesia masuk ke dalam kembali lagi hadir berpartisipasi di Piala Asia kali ini di tahun 2024 yang diselenggarakan di Qatar, yang mana Indonesia lolos dari jalur kualifikasi. Itu sesuatu hal yang sangat membanggakan bagi Indonesia juga. Setelah sekian lama absen terakhir di tahun 2027 yang diselenggarakan 2007 yang diselenggarakan di Indonesia sebagai tuan rumah. Oke. Yang akan kita bahas kali ini dari grup D, yaitu di situ ada Jepang, Indonesia, Vietnam, dan juga Irak. Nah, kita khusus untuk grup di grup D aja karena untuk saat ini karena di situ ada Indonesia. Yang mana nanti malam jam partai pembuka grup D nih. Iya, partai pembuka grup D antara Vietnam. Ya, betul. Jepang versus Vietnam jam 19.30 WITA atau 18.30 WIB. Waktu Indonesia Barat. Betul. Nah, untuk partai ini kita akan fokus membahas tentang prediksi profil kedua tim antara Jepang dan Vietnam, terus profil dari pelatih dan tentu pelatih dan pemain, dan tentu dengan profil dari pelatihnya masing-masing. Oh ya, pelatihnya masing-masing, dan juga prediksi dari kami terkait laga nanti malam dan hasil pertandingannya seperti apa, dan juga prediksi skornya. Oke. Kita mulai dari rekor pertemuan dari antara kedua tim. Jepang versus Vietnam ya. Ya betul, Jepang versus Vietnam. Jepang dan Vietnam ini overall telah bertemu sebanyak 5 kali. Hati-hati. Sebanyak 5 kali, yang mana Jepang memenangkan 4 laga dan satu laganya berakhir dengan seri 1-1 skornya. Tapi melihat dari hasil pertandingan Jepang juga 5 pertandingan ke belakang terakhir lah ya. 5 pertandingan terakhir juga Jepang ini cukup tangguh ya, tidak pernah terkalahkan. Betul, setuju. Dan juga berbanding terbalik dengan Vietnam. Di mana 5 hasil laga terakhirnya itu Vietnam tidak hanya memenangkan 1 pertandingan saja, yaitu melawan Filipina di kualifikasi dengan skor 2-0. Nah, Jepang sendiri walaupun tadi sudah dibilang sama Bung Danu bahwa Jepang memenangkan 5 pertandingan terakhirnya. Kalau di total 10, malah 11 pertandingan terakhir tidak terkalahkan dan menang semua dengan skor yang bisa dibilang sangat meyakinkan. Nah, 5 pertandingan terakhir ini datanya seperti ini. Jepang terakhir ini ya. 5 match terakhir ini Jepang itu berhasil mengalahkan Jordania dengan skor 6-1, 5-0 versus itu yang terbaru. Kalau dari yang urutan 5-nya itu di friendly match Jepang lawan Tunisia skor 2-0. Terus di kualifikasi Piala Dunia Jepang Myanmar 5-0, skor sangat cukup mencolok. Terus Syria sama juga 5-0, dan terakhir Thailand persahabatan 5-0. Terus persahabatan terakhir lawan Jordania 6-1. Nah, menariknya Jordania ini adalah lawan Indonesia di grup kualifikasi Asia, yang mana Indonesia kalah 1-0 dan Jordania berakhir sebagai juara grup, Indonesia runner up yang mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia. Oke.
Untuk Vietnam ya, kita lanjut ke Vietnam. Untuk 5 laga terakhirnya, seperti yang saya bilang tadi ya, Vietnam cukup kesulitan dengan 5 laga terakhirnya ini, di mana dia cuma menang sekali. Dan terakhir kali mereka melakukan pertandingan persahabatan melawan Kyrgyzstan. Mereka kalah 1-2. Mana berarti ini Vietnam mungkin dalam tren yang cukup kurang baik ya. Ya. Untuk melawan Jepang pada saat nanti malam ini. Ya sama kayak Indonesia ya. Dia 5 laga terakhir semua berakhir dengan kekalahan. Satu seri lawan Filipina. Dan 4 kekalahan itu dengan skor yang ya cukup mencolok. Tapi kita berharap Indonesia ada untuk pada saat pergelaran Piala Asia nanti tanggal 15 Indonesia akan melawan Irak. Ya di situ bisa hasilnya bisa berbeda karena ini adalah turnamen yang sesungguhnya nih. Jadi kita berharap banyaklah buat timnas asuhan STY saat ini. Garuda harga mati. Nah, untuk skuadnya ya. Nah, ini kita yang menarik ya, untuk Jepang ini berbanding terbalik juga dengan Vietnam, mana pemain-pemain Jepang itu bertebaran di Eropa ya. Nah, itu dia. Sementara Vietnam hanya di klub lokal saja. Ya, liga lokal. Tapi bisa dibilang walaupun mereka cuma di klub lokal, tapi dengan prestasi yang lumayan. Untuk di timnas ya, yang stabil. Terlebih lagi untuk kawasan Asia Tenggara. Mereka cukup stabil. Bisa dibilang ya, Vietnam dan juga Filipina salah satu klub negara terkuat di Asia Tenggara, betul. Karena mungkin ini juga bisa jadi tolak ukur ya. Maksudnya kan Vietnam sekarang di Asia Tenggara mungkin masih dibilang yang paling bagus lah. Betul ya. Nah, berarti lawan Jepang ini mungkin kita bisa lihat nanti bagaimana posisi kita lah. Kita bisa melihat posisi kita itu bakal bisa menyaingi Jepang ataupun bisa di bawah. Karena apa? Di grup D sendiri Indonesia satu grup dengan Vietnam. Nah, di sini itu harga mati harus menang lawan Vietnam. Nah, balik lagi nih ke Jepang versus Vietnam nanti malam ini. Untuk pemain-pemainnya sendiri tadi sudah dibilang sama Bung Danu bahwa ini berbanding terbalik dengan komposisi pemain-pemain dari Jepang, yang mana hampir semuanya bisa dikatakan mayoritas itu bermain di Eropa. Nih kita lihat nih listnya, yang pemain-pemain yang dibilang grade A lah ya, ya maksudnya grade A nih yang bermain di Eropa yang di klub-klub yang besar. Misalkan gitu di sini ada pertama ada Takehiro Tomiyasu, Arsenal, back kanan Arsenal. Bisa ya, dia Takehiro Tomiyasu ini pemain tengah yang versatil. Betul. Bisa main di tengah dan juga kadang sering ditaruh Arteta di posisi sayap kanan. Sayangnya dia setelah pindah dari Italia ke Inggris di Arsenal, performanya sudah bagus, konsisten. Sayangnya diganggu cedera. Tapi belakangan ini dia sudah hampir bisa dikatakan sudah mulai kembali ke performa awalnya. Terus ada di Liverpool Wataru Endo. Yang mana Wataru Endo ini diplot sebagai, kalau nggak salah ya, dikoreksi ya, gelandang bertahan. Ya, gelandang bertahan dan sebagai kapten di sini. Kapten dari Jepang. Menurut data yang kita peroleh dari kafpo.com. Iya. Terus ada menariknya di sini ini juga nih, ada Takumi Minamino yang lagi dipinjamkan Liverpool ke Monaco ya. Ya, udah dijual. Udah resmi. Wow. Udah resmi ya. Takumi Minamino udah dijual. Resmi ya. Oke. Iya. Terus ada Kaoru Mitoma. Nah, di Brighton and Hove Albion. Pemain yang saya suka ya. Apa nih ya, kenapa? Ya, saya suka banget ya, karena
apa yang ngeliat Mitoma winger ya, winger ya. Sebagai winger, saya sebagai fans Chelsea juga ngeliat Mitoma ini kayak ngeliat Hazard lah dulu pada saat itu. Wow, jadi maksudnya nih bisa digeser nih ke London. jangan. Di London Blue. Apa jangan-jangan apa? Hancur karirnya. Masa banyak di situ enggak, bukannya apa? Takut gitu lagi sama Brighton ini. Oh iya, beli mulu di Brighton tapi bodong semua. Terus yang paling yang menarik untuk dibahas ini adalah Takebusa Kubo. Yang disebut-sebut sebagai Messi-nya Asia, bukan ASEAN ya. Asia. Memang pemain ini sangat menarik. Ini salah satu pemain favorit gua dari timnas Jepang dan dari mulai proses awalnya dia di Real Madrid. Ya, dia dari awal itu dari La Masia dulu. Oh, sorry. Enggak maksudnya ya La Masia. Gua ini dari Real Madrid. Sayangnya kan Barcelona nggak tertarik untuk memainkannya di betul. Setelah habis itu dia geser ke Real Madrid. Walaupun di Real Madrid dengan pemain-pemain bintang yang ada, dia pernah beberapa kali sebagai main juga pemain pengganti. Setelah itu dipinjamkan sana sini dan sekarang di Real Sociedad dan bisa dikatakan kalau nggak bisa cukup sangat konsisten di Real Sociedad sebagai pemain inti. Apalagi untuk musim ini ya, saya lihat performanya luar biasa. Dan ini salah satu pemain yang harus sangat kita waspadai pada saat nanti match nanti malam. Nanti malam oleh Vietnam dan juga untuk Indonesia nanti di match terakhir grup D pertandingan ketiga akan melawan Indonesia. Untuk barisan penyerangnya sih. Penyerang. Forwardnya Jepang sih. Nah, ini yang saya rasa di Jepang ini yang masih kurang tuh barisan penyerangnya, Bong Sulo. Betul. Tapi dia untuk sekarang ya saya lihat posisi penyerang tunggal itu di depan cuma ada Ayase Asano. Ueda ya. Asano sebagai ini ya, sebagai kalau di Piala Dunia kemarin dia sering sebagai apa? Pengganti ya. Super sub. Nah, ini aja sih sebenarnya kalau saya lihat dari Jepang yang kurangnya ya. Oke, mungkin betul. Tapi dari komposisi terlebih lagi dari komposisi terutama di pemain tengahnya itu sangat mewah dan bisa dibilang kreasi permainan semua dari sayap tengah, sayap kiri, sayap kanan itu yang mengkreasikan permainan dan banyak gol, banjir gol bahkan melawan Jerman. Jerman pun keok dibikinnya. Oke, terus untuk kita sedikit ke komposisi pemainnya Vietnam ya. Seperti kita bahas. Sayangnya informasi yang kita dapat bahwa ada beberapa pemain inti dari timnas yang dari timnas Vietnam yang cedera. Salah satu itu adalah pemain back kanan. Back kanan apa back kanan? Ya. Vietnam nomor 5 Doan Van Hau ya. Itu pemain sangat menarik dalam tanda kutip ya. Pemain ini yang hanya dia yang bisa membuat Indonesia dan Malaysia bersatu. Cuma gara-gara satu pemain ini. Karena bisa dikatakan dalam tanda kutip lagi Indonesia dan supporter Indonesia dan Malaysia itu ya mungkin bisa dibilang tanda kutip sangat benci dengan pemain ini. Tapi ini pemain sangat menarik lah untuk ditonton juga. Nah, oke. Kita lanjut lagi untuk profil dari pelatihnya masing-masing kesebelasan. Untuk dari Jepang itu ada pelatih lokal ya, Hajime Moriyasu, betul. Moriyasu ini pelatih lokal ya dari Jepang, umur 55 tahun dan sepanjang karirnya itu banyak untuk melatih timnas Jepang itu sendiri dari beberapa kelompok umur ya. Iya. Untuk
karir kepelatihan untuk sebuah klub dibilang masih cuman satu klub saja yang pernah dilatih oleh pelatih Moriyama ini. Dengan formasi 4-2-3-1 ini menarik. Formasi favoritnya. Formasi favoritnya 4-2-3-1, di mana tadi kita bisa lihat pemain-pemain yang dari Jepang tengahnya itu memang bagus-bagus. Nah, jadi sangat dimanfaatkan benar 5 pemain jadi tengah. Pemain di tengah itu dengan jenderal tengahnya Endo dan juga untuk serangnya itu Takefusa Kubo itu udah pasti tuh. Takefusa Kubo di sebelah kanan dan si Minamino sebelah kiri. Ya, kita lihat bagaimana nanti malam bagaimana pelatih Moriyama ini bisa menampilkan permainan terbaiknya Jepang. Dan untuk pelatihnya Vietnam, nah ini yang menarik. Sangat menarik nih profilnya nih. Profil pemainnya Vietnam rata-rata kan pemain lokal. Nah, ini pelatihnya Vietnam ini bernama Philippe Omar Troussier. Asal Prancis, kelahiran tahun 1955, dengan formasi favorit 3-4-3. Nah, beliau ini pelatih Philippe Omar ini untuk dilihat dari jejak rekam melatihnya ya. Nah, ini ini yang menarik ya, karena banyak klub dari Eropa yang juga pernah dilatih oleh pelatih Philippe ini. Terus untuk timnas sendiri, nah timnas pernah juga Pantai Gading, pernah melatih Pantai Gading, pernah melatih Maroko, Qatar, Burkina Faso, dan juga Nigeria. Afrika Selatan dan menariknya pernah menjadi manajer Jepang U20 pernah. Nah, mungkin ya pelatih Philip ini mungkin mengerti lah sudah. Vietnam ini mungkin mengerti filosofi permainan Jepang, karakteristik pemainnya mungkin dia juga sudah paham. Mungkin itu bisa jadi salah satu senjatanya Vietnam juga ya untuk melawan Jepang kali ini. Oke. Prediksi. Untuk prediksi ya kita bicara di atas kertas ya dengan materi pemain yang ada. Kalau dari saya Jepang malam ini bakal menang 5-0. Wow, 5-0. Skor yang mencolok ya. Iya. 5-0. Karena saya cukup suka ya dengan pemain Jepang yang berlaga kali ini di Piala Asia ini. 5-0 minimal ya. Minimal 5-0. Kalau gua sih 3-0. Kenapa? 3-0. Minimal 3-0. Kenapa? Kalau nggak 3-0, 3-1. Di turnamen sekelas Piala Asia, maksudnya ya bisa dikatakan Piala Dunia kan lebih besar. Semua hal memungkinkan. Apapun bisa terjadi di situ. Seperti dibilangkan bola itu bundar. Walaupun statistiknya Udah kita tahu data kertas tinggal hitung golnya aja Jepang menang berapa, tapi semua tergantung dari laki juga, ada Dewi Fortuna juga, semua hal itu bisa membuat suatu pertandingan jadi berbeda. Tinggal bagaimana untuk Vietnam sendiri bisa mengkreasikan permainan yang jelas, pasti mereka cenderung akan bertahan dan melakukan serangan balik. Tapi dari kita sering melihat pertandingan Vietnam lah, terutama melawan Indonesia dan di Asia Tenggara. Nah, mereka itu cukup konsisten dengan lumayan ngotot, lumayan ngotot dengan permainannya dan fisik. Permainan fisik mereka sangat mengandalkan permainan fisik. Betul. Nah, hal-hal ini yang harus diwaspadai oleh Jepang. Jangan sampai mereka bisa terprovokasi. Nah, itu kalau mereka terprovokasi, itu suatu hal yang sangat menguntungkan untuk timnas Vietnam itu sendiri. Jadi tambah tadi juga pelatihnya ini kan mungkin dia punya pengalaman di Jepang, jadi mungkin dia tahu ini karakteristiknya pemain Jepang ini mungkin mudah temperamen atau gimana, dia juga mungkin sedikit. Kalau dibilang temperamen sih sepertinya enggak ya. Cuman ini kan
masuk di turnamen, kompetisi. Jadi hal-hal kecil, kesalahan kecil harus diminimalisir. Nah, ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh Vietnam. Jadi di atas kertas secara statistik, oke, Vietnam unggul segalanya. Jepang unggul segalanya. Tapi apapun bisa terjadi. Gimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Gimana proyeksi kalian untuk kita tunggu matchnya nanti malam.